suara Kristus. Karena suara Kristus adalah kebenaran, lebih tepat kebenaran yang membebaskan. Berikanlah kepada kami kebenaran yang membebaskan, ya Tuhan. Kebenaran yang mampu melepaskan kami dari segala belenggu dari kuasa dunia ini, yang mampu memberikan kepada kami hidup yang baru, hidup yang penuh, hidup yang bermakna. Itulah yang paling utama dalam kehidupan kami. Hidup yang baru dan bermakna, itulah kebahagiaan sebagai orang Kristen. Tuhan, manakala di antara kami saat ini ada yang tidak berbahagia, yang hidupnya dipenuhi oleh kecemasan, oleh kekhawatiran, oleh kegelisahan, karuniakanlah firman yang membebaskan, firman yang membarui dan memberikan hidup kami bermakna. Kami mau merenungkan satu bagian dari firman-Mu, ya Tuhan. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dengan baik. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman dari awal sampai dengan akhirnya. Kami menyerahkan di dalam satu nama yang kudus, nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah, ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus memperingatkan Yudas, dan kita memberikan tema peringatan Yesus. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia lagi adalah kita yang mau memelihara dan dengan setia dalam kehidupannya setiap hari. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, dan kita makin membaik kondisi kita karena COVID makin dianggap tidak lagi terlalu berpengaruh, bukan berarti tidak ada. Ya. Mari kita menghadapi dengan cara pandang yang baru. Era COVID akan berlalu, tetapi ada satu yang tidak, perubahan itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah perubahan ini kita diajak untuk melihat satu orang murid Yesus yang paradoks. Ya, paradoks itu di dalam dirinya adalah murid yang bisa dianggap positif tapi juga jahat. Ya. Karena ada satu pandangan dari satu kelompok Kristen, justru Yudas ini dianggap sebagai seorang hero. Ya. Ada seorang pengabar Injil pergi ke salah satu wilayah di suku di Papua. Jadi ketika dia mengkhotbahkan tentang Yesus yang dikhianati oleh Yudas, maka suku ini justru bertepuk tangan, ya, dan mengatakan hidup Yudas, begitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena suku ini memandang bahwa pengkhianatan itu adalah ciri dari seorang pahlawan. Jadi pengkhianat itu sama dengan apa? Hero, gitu, pahlawan. Ya. Tetapi terlepas dari itu kita menghadapi kontroversi. Ada juga orang yang berkata dan bertanya, bukankah tanpa Yudas karya keselamatan Allah, khususnya penebusan Kristus, tidak akan terjadi? Karena melalui pengkhianatan Yudas, maka Yesus diapakan? Salibkan. Kalau Yesus tidak disalibkan, kita semua hidup dalam dosa. Jadi mari kita bersama-sama memuji dan mengucap syukur, tepuk tangan untuk Yudas katanya. Tapi kita tidak perlu ikut-ikutan, saudara. Ya. Katanya begitu. Ya. Tetapi memang saudara-saudara, cara yang ditempuh oleh Yudas itu menimbulkan kontradiksi, menimbulkan paradoks. Ya. Paradoksnya apa? Mari kita mencoba melihat beberapa cara pandang. Ya. Jadi kalau kita tanya apa ya motifnya Yudas itu mengkhianati. Ya. Nah, saudara-saudara, bacaan kita itu memberikan satu indikasi. Ya. Di dalam ayat 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Jadi kita melihat bahwa di dalam murid Yesus itu ada semacam pengurus juga. Ya. Dan salah satunya adalah menjadi bendahara. Dan sangat menarik bahwa Yudas ini adalah pemegang kas. Kita menyebutnya bendahara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu sangat kuat ya kalau kita membandingkan dengan Yohanes pasal 12 ayat 6. Ya. Itu ketika Maria yang disebutkan mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu, ya. Lalu Yudas Iskariot ini menegur dan berkata, ngapain minyak itu yang mahal itu ya? Itu harganya 300 dinar. Ya. 300 dinar itu mahal banget Bapak Ibu ya, upah satu hari ya, bayangkan. Kalau 300 dinar berarti upah berapa lama? Hampir 1 tahun loh, bayangkan Bapak Ibu. Nabung 1 tahun hanya dipakai jadi beli minyak, lalu minyaknya diapakan? Ditumpahkan gitu ya. Dan karena itu di dalam Yohanes 12 ayat 6, ada satu catatan dari Injil Yohanes berkata, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ini ada bendahara yang tidak jujur. Tapi kenapa ya kok dipilih oleh Yesus gitu ya? Yesus tentunya maha tahu ya, betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kenapa orang yang tidak jujur ini diberikan percayaan apa? Memegang apa? Uang gitu
Ya. Dan karena itu motif Yudas mengkhianati Yesus adalah salah satunya adalah menurut teori ini adalah karena dia menginginkan uang. Mari kita membandingkan dengan kasus Matius 26 ayat 15 ya. Jadi Yudas datang kepada imam-imam kepala, lalu dia meminta berapa? Dia minta berapa banyak Bapak Ibu? 30 keping perak ya, ini harga perak ya. Ya bukan emas tapi lumayan perak pada zaman itu. Di dalam ayat 15 pasal 26 berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya, ini kata Yudas ya, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Dan disebutkan para imam kepala membayar 30 uang perak kepada Yudas. Jadi kalau menurut teori ini jelas Yudas Iskariot mengkhianati Yesus karena memang dia itu kalau kita sebut mata duiten ya, kata gitu ya, suka mencuri uang, lalu dia serahkan juga, dia serahkan Yesus supaya mendapatkan berapa tadi? 30 ya. Jadi itu satu teori. Teori yang lain mengatakan bukan uang, tapi karena Yudas Iskariot. Iskariot itu dari bahasa Ibrani, ya, dari kelompok Sikarii, tulisannya Sikar double I, Sikarii. Ya. Nah itu kelompok apa? Kelompok Sikar itu pedang. Kelompok berpedang. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang sangat nasionalis. Orang-orang yang membela tanah dan bangsa Israel terhadap penjajahan Romawi. Mereka membela negara itu dengan pedang. Jadi maksudnya apa? Jadi dia tuh kecewa berat terhadap Yesus. Dia mau ngikut Yesus, dikiranya Yesus ini mau bersama-sama dengan kelompok dia untuk apa? Membela Romawi dengan apa? Pedang. Loh, tambah Yesus berkata, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Bukan menyerang musuh, tambah Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia, tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Jadi dia kecewa berat. Ya. Dia punya harapan bahwa Yesus ini membawa satu perubahan melalui perang. Nah, tambah Yesus mengajarkan cinta kasih dan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Ya. Nah, lalu Yudas ini punya akal. Nah, kalau gitu saya jepak Yesus. Caranya gimana? Pengkhianatan itu maksudnya baik. Baiknya di mana? Biarkan saya serahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Kalau nanti juga ditangkap orang-orang Romawi, maka dia akan mengeluarkan apa? Kekuatannya, ya, powernya, tenaganya, kan dia kuasa ilahi. Laut aja bisa diperintahkan diam loh. Orang mati satu kali ngomong bisa apa? Bangkit. Orang sakit satu kali ngomong apa? Sembuh. Nah, kalau Yesus ini ditangkap oleh orang-orang Romawi yang bersenjata, nah Yesus ini bisa mengeluarkan apa? Kuasanya, gitu kan? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ternyata benar waktu ditangkap itu Yesus menunjukkan kuasanya juga. Ya, ketika Petrus itu memotong telinganya seorang ya prajurit itu ya yang bernama, bukan prajurit, tapi telinga hamba imam besar bernama Malkus. Ditempel saudara. Telinga yang lepas tadi diapakan? Ditempel tanpa operasi. Ya. Wah hebat sekali. Tapi kecewa beratnya apa? Ternyata Yesus tidak apa? Tidak melawan.
Karena itu Yesus bagi Yudas, ini bukan Mesias yang saya harapkan. Jadi dia benar, dia kecewa terhadap Yesus karena Yesus tidak membalas, tidak menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah. Tapi dia kecewa juga dengan dirinya. Berarti strateginya apa? Gagal. Nah, karena itu di dalam Matius 27 ayat 4 mengisahkan penyesalan Yudas Iskariot. Lalu dia datang kepada imam besar. Ya, aku berdosa nih karena menyerahkan darah orang tak bersalah. Ya, jadi ini ternyata saya salah tapi orangnya tidak salah gitu ya. Lalu jawab imam-imam kepala dan tua-tua. Lalu mereka jawabnya apa? Apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Lalu ayat 5, penyesalan dan perasaan bersalah itulah yang mendorong Yudas Iskariot. Akhirnya apa? Memilih apa? Bunuh diri. Mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara motif-motif ini mana yang benar? Ya? Ini yang benar. Ya? Mana yang paling benar? Apakah karena dia motifnya uang? Atau motifnya adalah karena dia kelompok Sikarii? Ataukah motif yang lain? Ya, tapi saya dapat menjawab kalau Sikarii itu dapat dibantah. Karena kelompok Sikarii itu kalau dilihat dalam dokumen sejarah baru muncul tahun 50. Jadi setelah Yudas apa? Bunuh diri. Jadi tampaknya bukan karena kebetulan namanya Iskariot. Jadi Iskari itu hampir sama, tapi tidak menunjukkan bahwa Yudas ini adalah kelompok berpedang yang membela nasionalisme dengan cara pemberontakan terhadap bangsa Romawi. Ya. Jadi kemungkinan besar adalah karena motifnya uang. Ya. Tapi juga ada satu kelompok yang agak berbeda, saudara-saudara. Itu kalau Bapak Ibu ya di Indonesia juga sudah beredar namanya Injil Yudas. Ya. Nah, Injil Yudas itu adalah hasil penemuan, ya. Jadi dari geografik, jadi di geografik yang ada itu ketemu di Mesir, namanya Kodeks Chakos. Nah, di dalam Kodeks Chakos itu muncul naskah Yudas itu. Nah, dalam konteks ini Yudas adalah pahlawan. Ya. Karena Yudas itu dianggap sebagai murid yang istimewa. Satu-satunya murid yang istimewa itu adalah Yudas. Murid-murid yang lain itu tidak tahu siapa Yesus, hanya Yudas yang tahu siapa Yesus. Tadi Bapak Ibu jangan goyang ya kalau membaca buku ini ya. Karena di dalam tulisan ini dikatakan Yudas itu bukan mengkhianati Yesus, bukan. Tapi Yesus itu diserahkan kepada imam-imam besar dan ahli Taurat karena Yesus yang minta tolong kepada Yudas, tolong serahkan saya kepada imam besar, jadi bukan khianat. Nah, ngapain? Karena pemikirannya kalau saya ditangkap, nanti saya dibunuh, maka kata Yesus ya loh ya, dalam Injil itu loh ya, Bapak Ibu jangan sampai katakan Injil terbitan LAI loh ya. Katanya dalam Injil itu ya, Injil Yudas itu, kalau saya ditangkap, saya dibunuh, maka roh saya ini akan dibebaskan dari tubuh saya. Saya kembali ke rumah Bapak ya, namanya Barbelo. Ya lucu ya namanya apa ya? Barbelo. Ya, ini bukan kue Bapak Ibu ya, jangan dicari nama kue Barbelo gitu ya. Namanya apa? Barbelo ya, Barbelo ya, Barbel, bel, L ada L-nya. Rumahnya dari Allah Bar itu. Gitu. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi Injil ini? Sebenarnya gampang. Ya. Injil ini saya sudah baca, bahkan saya sudah membuat review terhadap kritik terhadap Injil Yudas, namanya Injil Yudas, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi sekarang kita punya cara untuk menentukan aslinya gampang. Ya. Ini kan ditemukan kan naskahnya ya, betul apa tidak?
Nah itu sekarang ada teknologi namanya C14. Ya. Teknologi C14, karbon 14. Jadi kalau teknologi ini difotokan ke satu naskah, yang seperti naskah ini difotokan, ya, tepatnya di apa ya, seperti di kalau orang di ronsen gitulah ya, maka akan ketahuan usianya berapa. Dan hasil dari C14 adalah ini semuanya di atas tahun 300 Masehi. Jadi kalau Injil, Alkitab kita ini di hasil di scan atau di foto atau diperiksa pakai C14 itu semuanya di bawah tahun 100. Jadi Injil, surat-surat Rasul Paulus itu semuanya di bawah tahun 100. Jadi kanon itu semuanya tahun di bawah 100. Misalnya Injil-Injil itu tahun 50. Tahun 50 Masehi. Surat-surat Rasul Paulus itu tahun 60-an. Mengerti ya? Itu relatif pendek. Dari Yesus wafat tahun berapa? 30 berapa? 33 ke 50. Ya, di antara 33 ke 40, 50 itu bagaimana Injil? Diberitakan secara lisan. Ya, mengerti ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau Injil Yudas itu difoto, hasilnya tahun berapa tadi? Nah, itu pertama. Yang kedua adalah apa? Dari bahasanya. Ya, dari bahasanya kelihatan bukan bahasa sebelum abad pertama. Ya, gampangnya seperti sekarang ini. Sebelum COVID ngomongnya dengan sesudah COVID ngomongnya beda apa tidak? Bahasa kita sudah beda. Kalau bahasa kita sekarang sudah mulai artificial intelligence, ya kan? Apa namanya? Big data, istilah-istilah yang seperti itu, saudara-saudara. Ya. Dunia digital online ini bahasa kita yang sudah mulai gitu, ya. Nah, jadi itu tidak pernah dikenal sebelum apa? COVID, padahal hanya umurnya berapa tahun? 3 tahun yang lalu, betul atau tidak? 3 tahun aja bahasa kita udah berubah. Ya. Apalagi bahasa dari 300 melihat bahasa tahun 100 Masehi. Ya. Atau Bapak Ibu yang lahir pada tahun 60-70-an, yaitu uang rupiah kan pakai sen rupiah, pakai apa namanya sen, apa ketip itu kan begitu kan? Mana ada anak mobil ini yang ngerti apa tuh berapa ketip itu 10 ketip, enggak ada itu. Betul apa tidak? Bahasa kita berubah semua. Ya. Nah, dari bahasa itu kita bisa melihat umur dari naskah itu. Alias naskah Injil Yudas itu adalah naskah palsu. Gampangnya gitu. Jadi karena itu jangan dimasukkan hati gitu ya. Nah, saudara-saudara, terlepas dari itu kira-kira apa yang dapat kita lihat di dalam masalah Yudas Iskariot itu. Tapi satu hal dari seluruh teori itu, mari kita perhatikan satu catatan penting Yohanes 13 ayat 27. Nah, saya kira ini yang paling penting ya. Di dalam Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah itu dengan segera. Ini satu kata penting, kerasukan iblis. Nah, kalau saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara ada orang di tetangga atau masyarakat kerasukan setan, kira-kira apa yang Bapak Ibu lihat? Pernah nggak melihat orang kerasukan setan? Belum pernah ya? Atau orang stres? Orang stres itu beda loh dengan orang kerasukan, ya. Nanti jangan-jangan orang stres, ya depresi, wah kerasukan setan, ini saya tengking nih. Padahal sedang stres. Ya. Nah, tapi kalau saya boleh sebagai pendeta punya pengalaman menghadapi orang kerasukan setan itu memang agak lain, saudara. Ya. Saya kenal ada orang kerasukan setan, itu dia perempuan. Tapi ngomongnya pakai suara apa? Laki-laki. Suaranya laki-laki besar gitu. Padahal suaranya sehari-harinya tuh perempuannya lembut, kecil gitu. Tapi waktu kerasukan setan suaranya berapa? Bukan besar, laki-laki lagi, mas, apa namanya, kelihatannya laki-lakinya kelihatan. Satu, dua, ini badannya kecil Bapak Ibu. Tapi ketika mau disentuh, ada 3 orang diginikan aja terlempar semua itu.
Jadi jangan coba-coba menghadapi orang kerasukan setan. Bapak Ibu bisa dibanting begitu aja. Wut. Ya. Dan saudara-saudara, kesadaran dia hilang. Ya, itulah bedanya orang dipenuhi Roh Kudus. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, kesadarannya apa? Tetap ada. Tapi orang yang dikerasukan setan, kesadarannya apa? Dirampas, ya, dikuasai. Nah, sekarang saya mau bertanya. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Nah, apakah ada tanda-tanda seperti itu? Langsung kuat. Suaranya Yudas jadi lain. Atau kesadaran dia hilang. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira Yudas pada waktu gimana? Waktu kerasukan iblis itu. Biasa-biasa atau luar biasa? Apa? Biasa saja. Jadi ini bukan kerasukan iblis dalam arti yang kita kenal. Bukan seperti orang di Gadara. Ingat ya, kasus di Gadara kan? Itu kan dibelenggu pakai apa? Pakai borgol atau pakai rantai, lepas semua. Tapi kalau Yudas tidak. Nah, kita harus ingat, ini satu hal yang lebih berbahaya daripada orang yang kerasukan setan dalam arti yang umum. Di dalam masyarakat, konsep kerasukan iblis seperti Yudas inilah yang terjadi. Jadi kalau saudara perhatikan, bentuknya apa dalam masyarakat? Kalau saya pelajari, maka bentuknya namanya ideologi. Ya, jadi pakai apa? Ideologi. Contoh, tapi menghancurkan, mematikan. Contoh apa? Ideologi dari Hitler, Nazisme. Itu bisa membunuh bukan 6 orang Bapak Ibu. Berapa? 6 juta. Hitler tidak kerasukan setan, dia tetap wajar-wajar aja. Tapi ideologi itu dirasuki iblis, rohnya itu bisa membawa dampak yang menghancurkan. Di Indonesia, ketika muncul satu peristiwa tahun 65 G30 SPKI, itu menjadi ideologi yang membawa kebencian yang begitu besar kepada orang-orang yang dianggap PKI, sehingga semua orang-orang termasuk anak cucu cicit habisin. Ya, kalau saya membaca dokumen-dokumen PKI itu mengerikan sekali. Jadi orang disuruh antri, dan orang mau antri atau terpaksa antri karena apa? Antri dalam rangka untuk menuju lubang kubur harus ditembak. Jadi antri bukan untuk dapat beras, tapi antri untuk apa? Mati. Jadi ideologi ini pernah menguasai bangsa kita Indonesia secara nasional, mematikan. Nah, ini yang harus kita ingat. Pengkhianatan Yudas itu, perencanaan Yudas adalah karena iblis merasuki. Lalu apa yang dapat ditangkap? Maka kata kerasukan setan, kerasukan iblis itu lebih menunjuk kepada situasi Yudas Iskariot yang membuka dirinya agar dipakai oleh kuasa kegelapan agar dapat menghalangi karya keselamatan yang terjadi di dalam diri Yesus. Jadi kira-kira strategi iblis itu apa, saudara? Jadi mungkin ada baiknya kita melihat sebentar ya, supaya nyambung ya. Mari kita melihat dalam Lukas 4 ayat 13. Mari kita cek sebentar ya. Nah, kalau saudara melihat dalam Lukas 4 ayat 13, setelah iblis itu gagal untuk mencobai Yesus, mari kita perhatikan satu kalimat penting. Mari kita baca demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, lanjutkan, ia mundur daripadanya dan apa? Menunggu waktu yang baik. Nah, perhatikan. Dia menunggu waktu yang baik. Dicobai gagal. Tunggu waktu yang baik. Bagaimana menghancurkan misi Yesus untuk keselamatan itu. Maka iblis punya rencana
biasanya pikirannya begitu. Matikan aja. Matikan aja. Kalau dia mati, misinya selesai. Bagaimana supaya dia mati? Dia pakai orang yang bisa dipakai. Siapa itu? Yudas. Jadi iblis itu memberikan ideologi kepada Yudas supaya Yudas melihat, nah, cara ini. Serahkan Yesus. Khianati dia. Kamu akan dapat uang. Jadi uang itu semacam iming-imingnya aja. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Iblis menganggap kalau Yesus itu dimatikan, karya keselamatan Allah berhenti, dan tampaknya di atas kayu salib itu, Yesus itu kalah. Mana bisa anak Allah, kok bisa mati dengan cara yang memalukan? Bukankah itu yang juga dipakai oleh dunia? Kamu ngapain jadi orang Kristen? Kamu percaya kepada orang yang digantung seperti itu? Dunia memakai salib sebagai media, mengolok-olok orang Kristen itu adalah orang-orang yang bodoh sekali. Mempercayai Allah, Tuhan yang digantung dengan cara yang hina dan memalukan. Dan itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus. Salib bagi orang Yunani adalah suatu kebodohan. Bagi orang Yahudi adalah suatu kesia-siaan. Tapi bagi kita, salib adalah kekuatan Allah, the power of God. Sampai saat ini ideologi banyak orang juga dicengkram oleh satu pandangan. Jangan pernah dibodohi orang Kristen yang percaya kepada Allah. Yesus Kristus, anak Allah yang mati di mana? Di atas salib. Karena itu saudara bisa melihat di dalam masyarakat. Beberapa orang mengolok-ngolok tentang salib Kristus. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa dilihat dunia. Anda melihat melalui salib yang memalukan itu. Tidak berhenti pada Jumat Agung. Gereja senantiasa merayakan ada Jumat Agung, ada apa? Peristiwa apa? Paskah. Iman kita itu adalah iman bukan iman Jumat Agung, tapi juga iman apa? Paskah. Nah, jangan sampai kita jadi orang Kristen juga terlalu menonjolkan kematian Yesus sampai melupakan apa? Kebangkitannya. Itu persoalannya di situ, Bapak Ibu. Kita bahkan dalam hidup sehari-hari lebih banyak menghayati hidup ini sebagai kematian. Sedih terus. Murah terus. Kita ini lupa bahwa kita adalah orang yang ditebus dengan apa? Bukan hanya kematian Yesus, tapi dengan apa? Kebangkitannya. Kematian tanpa kebangkitan sia-sia. Dan itu yang kata Rasul Paulus. Jikalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Maka kekuatan iman Kristen itu mampu mengintegrasikan antara kematian dan kebangkitan. Ya. Antara kesuraman dengan pengharapan. Nah, inilah gado-gado yang nutrisi rohani yang paling mendasar. Orang Kristen itu ketika menderita, dia bisa melihat kebangkitan. Dalam melihat kebangkitan, dia ingat akan kematian Yesus. Nah, saudara-saudara, disitulah kita bisa melihat bahwa dalam kasus Yudas yang tadi diperingatkan Yesus, maka Yudas ini bukan sekadar pengkhianat. Bukan sekadar pengkhianat. Jadi memang dia mengkhianati, tapi perannya bukan sekadar pengkhianat. Tapi apa perannya? Perannya yang utama adalah Yudas itu adalah orang yang dijadikan oleh iblis sebagai aktor. Itu lebih dahsyat. Kalau pengkhianat, dunia juga mengajarkan nilai-nilai itu. Tapi kalau sudah jadi aktor dari iblis,
dari agen kuasa kegelapan, itu orang-orang yang paling kita waspadai. Kalau dalam konteks sekarang ini yang harus kita kecam adalah akibat perang Rusia-Ukraina. Itu kan sama-sama Kristen, betul apa tidak? Ya, kita ini sedang dipermalukan oleh orang-orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen, mereka sama-sama gereja Ortodoks. Liturginya sama. Bahkan bejana baptisannya sama. Tapi bisa dipakai iblis melalui Patria Rusia. Tanda tangan menyetujui bahwa Rusia di bawah Putin melakukan perang, invasi kepada orang Ukraina. Ini pemimpin gereja. Patria Rusia. Lalu juga dipakai presidennya. Nah sekarang PBB membuat satu pernyataan. Bapak Ibu tahu ya? Apa itu? Apa? Apa? Kurang jelas? Kurang jelas suaranya. Tapi yang saya masukkan, sekarang Putin adalah orang yang harus ditangkap oleh Mahkamah Internasional. Korbannya luar biasa. Bisa mencapai sudah mencapai ratusan ribu orang yang mati. Ingat ya, iblis senantiasa memakai, bukan kalau kerasukan setan tuh gampang Bapak Ibu, personal gini kita doakan pergi dia selesai. Tapi kalau menguasai ideologi itu seluruh, bukan hanya kawasan, orangnya yang ada di situ kena semua. Ya, coba perhatiin terhadap kasus G30 SPK yang mati itu seluruh Indonesia. Ada yang bilang itu, kalau pemerintah hanya bilang 65.000, kalau Mahkamah Internasional bilang itu hampir 1 juta. Pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia berapa itu? Saya yakin di antara Bapak Ibu ada juga keluarga yang kena juga. Nah, apakah mereka bersalah? Enggak juga. Karena guru-guru itu hanya daftar aja, ditawari menjadi Partai Komunis Indonesia, biasanya para guru kan nurut-nurut. Yang penting kesejahteraannya naik, kan betul gitu kan? Ikut, kena dia. Apa dosanya? Tidak tahu. Yang ngerti dia. Iblis selalu pakai teknik ideologi. Nah, ideologi itu bagaimana? Ketika dia berhasil mencuci otak kita. Jadi kalau orang sudah dicuci otak, didoktrin begitu, maka jangan ada harapan bahwa dia bisa berpikir lain. Nah, karena itu kalau saudara lihat kenapa para teroris juga adalah orang-orang yang berhasil dicuci otak, didoktrin. Kalau kamu bisa membunuh banyak orang, kamu nanti dapat hadiah loh. Hadiah, iya hadiah. Kamu kan pingin kawin kan? Kawinnya bukan sembarang kawin. Kamu bisa kawin bidadari. Wah, bidadari. Bahkan bukan 1, 72. Waduh, banyak banget. Enak sekali ya. Mau dah. Ini bahaya ya saudara. Alias apa? Agama pun juga bisa nggak dipakai oleh iblis. Oh bisa. Karena itu perang agama itu lebih jahat daripada sekedar perang politik. Saudara bisa melihat ya bahwa contoh kasusnya Yudas itu bisa melebar pada skop yang lebih luas. Dalam kehidupan keluarga juga bisa pakai doktrin. Doktrin yang simple. Bagaimana mengkhianati suami dan istri bisa. Itu semuanya pakai doktrin. Karena manusia itu berubah perilakunya kalau otaknya diapakan? Berubah. Mengubah orang gampang. Ubah dulu apa? Mindsetnya. Ubah dulu apa? Cara Nah karena itu jemaat bagaimana? Bagaimana kita nih, jangan sampai cara berpikir kita nih diubah oleh dunia. Jangan kamu berubah menurut dunia, tapi berubahlah menurut
Ya, kehendak Allah. Sehingga tahu yang baik, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berubahlah cara berpikir menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, maka apakah Yudas di sini dinubuatkan oleh Tuhan? Ini pertanyaannya. Kan Allah memakai Yudas? Tidak. Allah menubuatkan tentang Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus. Tapi hal Yudas itu mengkhianati, itu adalah kehendak bebas dari Yudas. Sehingga Yesus berkata, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 16 ayat 24, anak manusia memang akan pergi dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Tapi perhatikan kalimat Yesus, Matius 26 ayat 24. Celakalah orang-orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi saya mengatakan lagi, kita bersyukur ya, terima kasih ya, karena Yudas berhasil apa? Mengkhianati Yesus, sehingga Yesus diserahkan, sehingga akhirnya dia mati, lalu kematiannya bisa apa? Membuat kita apa? Selamat. Jadi kita sebagai orang yang diselamatkan harus terima kasih kepada itu ideologi iblis. Ya, ya. Kembali kepada cara berpikir ideologi iblis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas. Yudas Iskariot tidak ditentukan Allah agar menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Nah, lalu bagaimana implementasi di dalam kehidupan kita? Jadi kita ini adalah orang Kristen yang hidup pada satu era yang tidak mudah, Bapak Ibu. Ya. Kita ini dimasuki ideologi dari segala macam cara. Ya. Dan salah satu caranya adalah media handphone, Bapak Ibu. Bapak Ibu bukanya apa? Pakai TikTok, apakah pakai Instagram, pakai Facebook. Kalau tidak hati-hati, ideologi masuknya dari sini. Karena itu apa? Kita harus menjadi orang Kristen yang selalu berpikir kritis. Bermanfaat ataukah dibenarkan saya membuka yang ini? Jadi jangan semuanya bagus di-share, bagus di-share. Ini wah kerap loh. Jemaat GKI, Gereja Kristus Kartini. Apa-apa di-share sesama jemaat. Padahal itu dari media sosial. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan satu kisah yang perlu menjadi perhatian sebagai penutup khotbah saya. Mungkin saudara pernah nonton film The Trojans, ya. Maksudnya itu perang Troya. Ya. Nah, itu perang antara Troya dan Yunani, antara Troya dan Athena. Nah, saudara tahu bahwa Troya dan Athena itu waktu perang tidak ada yang menang, sama-sama kuatnya, sama-sama kuatnya. Lalu orang Athena itu berpikir gimana yang menaklukkan orang Troya ini. Kalau pakai perang biasa itu tidak pernah menang itu. Pokoknya mereka jago-jago lah, petempur-petempur prajurit yang gagah perkasa. Udah jangan pakai prajurit, pakai taktik dong. Taktiknya gimana? Orang Troya itu adalah orang yang suka dipuji, orang yang suka dikagumi, suka diberi tepuk tangan. Kalau gitu, supaya mengalahkan orang Troya, beri saja souvenir. Enak loh saudara, souvenir. Bukan souvenir kecil, souvenir besar. Apa itu? Bikin kuda kayu. Ini bukan sembarang kuda kayu, kudanya besar, di dalam perut kuda ini bisa berisi 8 orang. Lalu apa? Kamu letakkan saja di depan bentengnya orang Troya. Tulis, dipuji. Kami mengakui kehebatan dan keperkasaannya orang Troya. Inilah, anggap aja souvenir, ini bahasa saya Bapak Ibu. Di film tidak ada bahasa souvenir ya. Nah benar saudara, ketika orang Troya nih lihat,
di bentengnya itu, di luar benteng, ada kuda kayu, ada rodanya. Wah, ini orang Yunani kalah nih. Ayo kita rayakan kemenangan, kita masukkan kuda Troya ini ke dalam benteng kita. Maka orang Yunani di dalam benteng menyambut, wah kudanya dimasukkan, saudara. Nggak tahu di dalam kudanya ada beberapa orang tadi? 8. Lalu apa? Pesta, mabuk. Semua rakyat bersukacita, bermabuk-mabuan. Dan pada waktu malam, 8 orang di dalam kuda ini keluar. Loh, kalau 8 bisa ngalahkan? Ya bisa. 8 ini hanya membunuh orang-orang prajurit di sekitarnya. Tapi sebagian membuka pintu gerbang, ini kan sudah kalah semua ya. Prajurit-prajurit ini dibunuh semua, pintu gerbangnya dibuka. Lalu tentara Yunani bagaikan gelombang laut masuk. Nah, ini orang-orang sedang teler semua. Gampang enggak membunuhnya, saudara? Gampang sekali. Kerajaan Troya jatuh. Pesannya apa? Musuh yang berbahaya adalah ketika kita membiarkan, kok dari luar masih bisa kita atasi. Tapi kalau sudah masuk ke dalam benteng kita, ayo siapa yang bisa melawan? Nggak bisa. Nah sekarang ini pakai ideologi. Kita orang Kristen harus hidup dalam rukun. Di dalam kerukunan kita boleh kawin campur, boleh beda agama. Tuh, saya hadapi begitu Bapak Ibu ya di universitas. Apa-apa itu beda agama, toleransi. Beda agama kawin. Bahkan ada pendeta lagi yang ngajari, tak apa-apa itu beda agama. Saudara, apa yang terjadi ketika orang beda agama ini masuk dalam keluarga kita? Lalu apa yang terjadi? Dia tidak hanya sekedar dengan pasangannya, keluarga besarnya pun juga ubah keyakinan nih, masuk agama saya. Dan teknik-teknik semacam itu bukan sesuatu yang apa ya, yang baru itu kasus yang lama. Saya menghadapi yang seperti itu. Karena itu saya tegur, tidak bisa. Ya, supaya Bapak Ibu tahu. Itu pernah begitu kan dimasukkan YouTube. Saya minta, akhirnya saya berhasil. Di take down. Dan jangan pernah bicara itu lagi dan jangan pernah mengundang orang seperti itu. Kita bicara di sini apa? Tentang iman. Tentang keselamatan di dalam Kristus. Loh, kan kerukunan. Kerukunan begitu. Kerukunan itu adalah implementasi dari kasih. Tapi kerukunan bukan dalam perkawinan. Saya jadi pendeta 30 tahun Bapak Ibu. Pengalaman saya, orang-orang yang kawin beda agama tidak ada yang bahagia tuh. Saya sudah jumpai di jemaat saya di Malang, pernah Jakarta pernah. Tidak ada yang bahagia pokoknya. Dan sekarang sedang memperjuangkan, bahkan juga ya, lembaga tertinggi kita ini sedang memperjuangkan supaya beda agama disahkan oleh pengadilan. Kawin ini bukan sekedar berteman, saudara. Ya, kalau berteman Bapak Ibu harus beda agama, enggak apa-apa lah. Ya betul apa tidak? Jangan sampai saudara bersahabat hanya orang Kristen, bahkan begini, teman saya hanya dari jemaat GKI, dari gereja Kristus Kartini aja. Juga enggak benar ya Pak. Atau boleh sama-sama dari gereja Kristus itu enggak apa-apa. Tapi jangan di luar itu juga enggak boleh gitu kan. Kita kalau berteman oke lah. Tapi untuk menikah, untuk kawin, untuk menjadi keluarga, Alkitab sudah berkata, jangan engkau menikah dengan bangsa-bangsa lain di sekitarmu. Itu Allah mengingatkan juga. Karena pasti mereka akan mencondongkan hati anak-anakmu kepada ilah-ilah mereka. Sudah jelas sekali ya. Belajar dari kesaksian dari perjanjian lama. Tapi kembali kepada masalah pengkhianatan.
Tapi bukankah pengkhianatan juga ketika orang itu berbalik meninggalkan iman kepada Kristus? Pengkhianatan berarti artinya melanggar kesetiaan kita, janji kita. Di dalam keluarga, pengkhianatan bisa terjadi antara suami dan istri. Atau anak juga di dalam beberapa kasus sampai memperlakukan orang tuanya demi sesuatu yang sangat tidak terpuji. Saudara-saudara, mari kita berhati-hati terhadap pengkhianatan di dalam kehidupan kita. Dan saya membacakan 1 Yohanes 2 ayat 19 mengingatkan, memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Semoga kita diingatkan terus-menerus akan 1 Yohanes 2 ayat 19. Bahwa pengkhianatan bukan dari luar, tapi pengkhianatan selalu dari mana? Dari dalam. Tapi saya percaya jemaat Kristus Kartini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus dan juga setia pada gerejanya. Amin. Nah, kalau saudara amin, saya bisa menyelesaikan juga amin sehingga khotbah saya betul-betul selesai. Terima kasih. Amin.